Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa. Lakukan ini jika ingin melihat Tuhan. Amalan rahasia mencapai kikir subuh. Baik, sahabat-sahabat Kang Darman Denesa, dalam penjelajahan spiritual rohani, kita harus mencapai pendekatan secara spiritual untuk bertemu Allah dan menyaksikan sejatinya Sang Maha Pencipta. Maka dengan itu kita harus benar-benar pasrah total dan berserah diri hanya kepada Sang Maha Pencipta. Dalam ilmu Ma'rifatullah, tentu saja secara teori, secara kajian ilmu, sudah pasti itu adalah sebuah rambu, sebuah jalan dan arah yang pasti, karena ilmu Ma'rifat adalah salah satu pencapaian untuk menjadi insan. Namun semua itu tidak cukup dengan teori, namun harus dengan praktek. Jika ingin melihat Tuhan dan menyaksikan Tuhan yang sebenar-benarnya, maka kita harus melakukan perjalanan rohani. Nah, itulah yang disebut dengan spiritual perjalanan mencapai makom tertinggi, yaitu Baku Bila. Namun di dalam video ini kita akan belajar menjelajahi perjalanan spiritual rohani kita dengan kikir suwung. Suwung dalam arti bahasa Indonesianya itu kosong, karena suwung asal kata dari bahasa Jawa. Kalau secara bahasa ilmu Ma'rifat adalah panah. Nah, untuk mencapai semua ini, kita harus berjalan dengan perjalanan jiwa kita menuju alam rohani. Baik, sahabat-sahabat Kang Darman Denesa, kita jangan hanya pandai berteori dan jangan pandai berbicara, yang akhirnya akan menjadi dusta kepada diri sendiri dan berbohong kepada Sang Maha Pencipta. Kalau itu hanya dimengerti dan dipahami secara teori. Mari kita sama-sama belajar memahami perjalanan rohani kita masing-masing, mencapai suwung dengan perjalanan kikir yang akan kita sama-sama praktekkan. Pertama-tama kita pejamkan mata, rilekskan semua organ tubuh kita, diamkan semua pembicaraan yang ada di dalam hati, tenangkan jiwa kita, sadari keluar masuk napas. Setelah itu mari kita sama-sama mengikuti alur deras keluar masuk napas ini, karena napas adalah salah satu kendaraan untuk mencapai derajat tertinggi, yaitu Ma'rifat. Dengan menyadari keluar masuk napas ini, sudah pasti ada yang bergerak di dalam tubuh kita. Itulah sang napas.
Sebenarnya nafas itulah ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan diamnya jasad, dengan ketenangan jiwa, dengan menanggalkan semua keakuan diri atau ego diri, kita mulai perjalanan rohani. Jika kita mengalami hening, sunyi, itulah awal mula pintu masuk ke alam rohani. Namun dalam perjalanan rohani, kita akan menyaksikan dan melihat cahaya, bintang-bintang, alam yang begitu indah. Kita jangan berhenti di situ, namun kita terus mengikuti perjalanan yang ditarik, terus menarik ke atas. Seakan-akan berlari, tapi tidak berlari. Sungguh, tiada kata, tiada ucap, tiada bahasa, tapi paham dan mengerti. Setelah itu akan rasa di dalam rasa yang paling dalam, terus ikut rasa yang paling dalam itu, sampai menyadari, menyaksikan kekosongan, hampa tanpa suara, hampa tanpa rasa. Terus masuk sampai kosong, tiada apa-apa. Sejatinya itulah wujud daripada dirinya, yang tidak bisa diurai dengan kata-kata dan tidak bisa dirasa oleh perasaan. Namun sadar, posisi perjalanan sampai di situ ada suatu kesadaran, walaupun tanpa kata, tanpa bahasa, tapi menyaksikan. Disitulah letaknya kosong. Ketika kita tidak merasakan apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tapi sadar, walaupun tanpa kata, tanpa bahasa, bahwa itu kosong. Dalam sadar ini paham dan mengerti, karena dipahamkan. Disitulah kesejatian diri sama pencipta yang tidak bisa dibahasakan dengan apapun. Ketika kita mengalami seperti itu, berarti disitulah letak kosong. Dalam arti kosong itu sebenarnya wujud yang sesungguhnya. Nah, semoga kita dipahamkan semua. Dalam perjalanan spiritual rohani, pasti semuanya akan terpahamkan kalau kita sering melatihnya dan terus berlatih secara istiqomah. Ketika sudah memahami dan paham itu kosong, pasti secara hakikat perubahan dalam diri kita, sikap, perilaku akan lepas daripada keegoan, karena sudah dipahamkan. Baik, sahabat Kendarman di Desa, itulah sekelumit dalam perjalanan dengan zikir suluk, dilakukan tanpa bahasa, tanpa kata, tanpa kalimat, walaupun di dalam hati hakikatnya tiada dilisankan. Tapi ketika kita memejamkan mata, merelekkan seluruh anggota badan kita,
mengalami keheningan, terus ada yang bergerak seakan-akan keluar dari jasad kita. Pada hakikatnya itulah ruh yang berjalan dan kembali kepada yang memberikan ruh. Nah, jadi jangan kaget. Disitulah kita harus benar-benar pasrah, mengikuti kehendaknya. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini menjadi suatu wawasan dalam berketuhanan, dan harus kita latih secara istiqomah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.